Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, kami dari perwakilan kelompok 5 akan menjelaskan mengenai penelitian kami mengenai efektivitas pupuk organik cair yang berbahan dari sagarsum terhadap pertumbuhan cabai merah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Jelika Rosiana dan 4 anggota kelompok 5 yaitu ada Andika Rizky Prayoga, Arnanda Biner, Dandi Toga, dan Josi Simbolon. Nah, jadi teman-teman saya nanti akan menjelaskan mengenai apa itu pupuk organik cair, apa itu kandungan yang terdapat di dalam sagarsum sehingga dia bisa dijadikan sebagai pupuk, dan bagaimana nanti cara pembuatannya. Dan untuk hasil dari bagaimana pengaruh efektivitas pupuk cair tersebut terhadap cabai merah akan saya sendiri jelaskan. Halo, saya Arnanda. Sini saya akan menjelaskan tentang makroalga. Makroalga adalah kelompok besar organisme autotrofik yang bersel banyak yang dapat ditemukan di perairan laut. Biasanya makroalga terlihat dengan mata telanjang dan dapat mencakup berbagai bentuk seperti daun, batang, atau struktur tubuh yang lebih kompleks. Makroalga biasanya dibagi menjadi 3 kelompok utama, yaitu hijau chlorophyta, coklat phaeophyta, dan merah rhodophyta. Makroalga memiliki peran penting dalam ekosistem laut dengan menyediakan habitat makanan dan oksigen bagi berbagai bentuk kehidupan di laut. Lalu sargassum. Sargassum adalah genus coklat alga coklat yang berbentuk rumput laut yang dapat ditemukan mengapung di laut terbuka. Lalu mengapa rumput laut digunakan sebagai bahan untuk pembuatan pupuk? Karena rumput laut memiliki pertumbuhan yang cukup cepat dan dapat menjadi limbah di pesisir pantai jika sudah tidak melekat lagi pada terumbu karang. Adapun kandungan rumput laut yang dibutuhkan oleh tanaman adalah nitrogen. Nitrogen penting untuk pertumbuhan tanaman dan pembentukan protein. Lalu fosfor. Fosfor mendukung perkembangan akar dan transfer energi di dalam tanaman. Makroalga merupakan sumber hayati laut yang dapat dijadikan berbagai olahan produk pertanian yang dapat menunjang keberlangsungan tumbuhan, salah satunya tumbuhan cabai. Ekstra makroalga Sargassum sp selain mengandung auksin, gibberellin, kinetin, betain, dan sitokin, beberapa unsur makro dan mikronutrien lainnya yang dapat diberikan pada tanaman tanpa membahayakan lingkungan, yaitu nitrogen, fosfat, kalium, dan kalsium. Ekstra makroalga sebagai pupuk cair banyak digunakan karena lebih efisien, dapat diserap langsung oleh tanaman. Salah satunya adalah tanaman cabai yang dapat menunjukkan pertumbuhan batang, pertumbuhan daun, dan tunas yang signifikan sehingga dapat digunakan untuk bahan atau pupuk organik sebagai penunjang pertumbuhan yang ramah lingkungan dan tidak membahayakan. Pupuk organik cair. Pupuk organik cair adalah pupuk yang tersedia dalam bentuk cair. Dapat diartikan sebagai pupuk yang dibuat secara alami melalui proses fermentasi sehingga menghasilkan larutan hasil pembusukan dari sisa tanaman maupun kotoran hewan atau manusia. Bagi sebagian orang, pupuk organik cair lebih baik untuk digunakan karena terhindar dari bahan-bahan kimia atau sintetis serta dampak yang baik bagi kesehatan. Pupuk organik cair terdiri dari mikroorganisme yang berperan penting dalam membantu pertumbuhan tanaman. Oke, selanjutnya itu tahap pengomposan. Tahap pengomposan ini yang pertama itu kita cari bahannya dulu, yaitu makroalga Sargassum sp, lalu ada gula, dan terakhir itu cairan IE4. Nah, yang pertama itu kita cari dulu dengan makroalga Sargassumnya. Makroalga Sargassum ini kita dapatkan dari Pulau Cempedak, itu di sekitar pantainya terlihat banyak. Lalu jadi kita manfaatkan, kita ambil makroalganya. Setelah makroalga yang kita dapat, kita
cacah-cacah dengan potongan kecil-kecil sargassum tadi untuk yang nantinya akan mudah untuk di blender. Lalu sargassum sp nanti dimasukkan dalam blender, lalu dihancurkan hingga sangat sangat kecil sekali, yang nanti terlalu dicampurkan dengan air gula, gulanya kurang lebih 1 kilo, lalu dicampurkan lagi dimasukkan dalam wadah dan dicampurkan dengan cairan E4 kurang lebih 15 ml. Nah, lalu kita tunggu selama kurang lebih 4 hari untuk jadi kompos yang baik. Nah, lalu setelah jadi maka akan dilakukan penyiraman terhadap benih cabai merah tadi. Nah, gimana teman-teman? Udah paham gak apa yang dijelasin sama teman-teman kelompok 5? Nah, sekarang kita udah masuk ke hasil dan pembahasan dari penelitian yang sudah kelompok 5 lakukan. Nah, jadi di sini kami menanam 3 pohon cabai merah di dalam polybag, di mana 3 pohon cabai ini mendapat 3 perlakuan yang berbeda. Pohon cabai yang pertama itu pohon cabai A, itu kami siram menggunakan air biasa setiap hari. Sementara cabai yang kedua, cabai B, kami menyiramnya menggunakan pupuk sebanyak 50 ml, itu disiram 1 kali dalam 2 hari. Sementara cabai pohon C yang ketiga itu mendapat perlakuan kami siram 150 ml pupuk cair yang disiram dalam 1 kali dalam 1 minggu. Nah, kenapa mendapatkan 3 perlakuan itu? Karena kami ingin melihat apakah ada perbedaan antara 3 pohon cabai yang kami tanam ini, dan ingin melihat apakah ada perbedaan antara pohon yang digunakan pupuk organik cair dengan yang digunakan organik cair itu mendapat pertumbuhan atau efek yang berbeda. Setelah dilakukan pengamatan, kami mengukur pertumbuhan tinggi dari 3 pohon cabai tersebut dalam waktu minggu kedua dan minggu keempat. Nah, itu yang dihitung adalah tinggi pohon cabai tersebut dan jumlah daun dari cabai tersebut. Nah, untuk apa hasil pertumbuhan itu bisa dilihat dari tabel di sebelah. Nah, ini adalah hasil dari pengukuran minggu kedua. Nah, bagaimana hasil dari pengukuran minggu keempat bisa dilihat pada tabel sebelah. Nah, terdapat perbedaan yang signifikan, bukan? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai 2 tabel yang sudah saya tunjukkan tadi, di mana 3 pohon cabai tersebut terdapat pertumbuhan yang berbeda, di mana cabai yang pertama yang hanya menggunakan air saja disiram setiap hari itu mengalami pertumbuhan yang lambat. Nah, untuk pertumbuhan cabai pada pohon B yang disiram menggunakan 50 ml itu pertumbuhannya sedikit lebih cepat dibanding yang tidak menggunakan pupuk cair. Nah, untuk pohon cabai C yang ketiga yang menggunakan pupuk organik cair yang dosisnya lebih tinggi dibanding kedua pohon A dan B ini tadi, mendapatkan pertumbuhan yang lebih tinggi. Nah, jadi pemberian dosis pupuk organik cair kepada cabai itu tadi sudah sesuai dengan kebutuhan pertumbuhan cabai tersebut ya, di mana bisa menghasilkan hasil yang cukup signifikan. Jadi kesimpulannya, kenapa pohon cabai yang mendapat perlakuan dosis paling tinggi itu mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan dan cepat, itu dikarenakan di dalam pupuk organik sargassum itu mengandung kandungan karbohidrat dalam bentuk serat, protein, lemak, natrium, dan senyawa bioaktif seperti auksin, gibberellin, dan sitokinin itu terdapat di dalamnya yang menunjang pertumbuhan cabai merah tersebut. Nah, gimana guys? Sudah paham gak dari apa yang saya jelaskan dan teman-teman saya jelaskan di dalam video ini? Semoga teman-teman bisa membuat juga di rumah pupuk berbahankan makroalga yang ada di daerah kalian masing-masing. Sampai jumpa lagi, bye-bye.